Alhamdulillah datang kepada Bapak Ibu, dan kami bangga ya, kami mengundang pada hari ini adalah anak-anak kita yang berprestasi di kelasnya masing-masing ya, the bestnya di kelasnya masing-masing, ranking 1 sampai dengan 10, SD Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah Islam di seluruh kota Medan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ari Ramadiansyah. Saya akan memandu jalannya acara kita semua nanti di akhirat. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas semuanya secara tuntas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara demi acara. Untuk acara selanjutnya, kita akan dengarkan seminar pendidikan tips sukses mendidik anak sejak usia remaja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa SD sekota Medan. Ya, hari ini hari Minggu long weekend kebetulan ya Bapak Ibu ya. Harusnya itu pasti Bapak Ibu punya beberapa agenda long weekend yang kayaknya seru nih buat jalan-jalan, liburan atau apapun itu. Ternyata Bapak Ibu memutuskan untuk datang hari ini dengan memenuhi undangan yang telah kami sampaikan, yaitu undangan seminar serta pemaparan beasiswa. Saya yakin keputusan yang diambil hari ini tidak lain tidak bukan karena kecintaan kita kepada anak kita. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Nah, maka marilah kita bersama-sama berdoa semoga anak-anak kita ini, penyejuk hati kita ini kelak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bijaksana, dan tentu membanggakan buat agama dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, saya Haryanti. Dari 2009 sampai dengan sekarang memang kami concern di bidang pendidikan, khususnya pendidikan untuk anak-anak yang usianya sudah beranjak dewasa. Nah, kemudian saya di sini diminta oleh yayasan kami ya untuk memberikan ilmu tips untuk sukses mendidik anak sejak remaja. Karena begini Bapak Ibu, mendidik anak ini ada seninya. Kalau Bapak Ibu sudah sukses mendidik anak Bapak Ibu sampai jenjang SMA, kemudian mereka masuk ke perguruan tinggi terbaik, maka Bapak Ibu percayalah, hari tua Bapak Ibu akan tenang. Tidak lagi direpotkan dengan urusan anak. Percayalah Bapak Ibu, insya Allah hari tua Bapak Ibu akan tenang. Kalau kita persiapkan dari sekarang, makanya saya sampaikan bahwa pendidikan anak itu adalah investasi Bapak Ibu. Banyak yang kita dapatin di lingkungan kita, pasti saya yakin Bapak Ibu juga merasakan. Ada anak-anak yang sudah menikah bahkan masih menjadi beban orang tua. Ada ya Bapak Ibu ya? Bahkan sampai punya anak masih jadi beban orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mempersiapkan anaknya untuk menghadapi kehidupan dewasa, kehidupan pernikahan. Tidak menyiapkan anaknya untuk berjuang di kemudian hari. Oke, tadi pendidikan dan tingkah laku. Jadi saya bilang kita harus berimbang. Karena kesuksesan pembelajaran Bapak Ibu adanya pertama itu di adab. Jadi kalau di Sedayu itu kita bilangnya adab dan ilmu. Jadi dia harus beradab dulu baru dia bisa ikutin pembelajaran. Kalau dia belum beradab, kita perbaikin dulu akhlaknya. Kalau kita rasa itu masih ada kesombongan, keangkuhan, masih ada bara api di dalam hatinya, kita padamkan dulu bara apinya. Baru kita masukkan kelas. Karena kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan, orang dia belajar nggak akan maksimal menerima ilmu. Nah, kemudian kita fokus ke tingkah laku. Apa sih yang harus diperbaiki? Kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz Abdul Rajak Syadidah tentang pentingnya pendidikan dalam pandangan Islam. Ustadz Abdul Rajak Syadidah adalah kepala sekolah SMP Islam Polres Al-Fatih. Baik Bapak Ibu, para Bapak Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberikan kita kesehatan, menitipkan kita nafas, menitipkan kita kesehatan untuk bisa hadir di acara seminar kita ini dalam penuh barakah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya pendidikan dalam pandangan Islam. Yang pertama, ketika kita bercerita bahwa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan, belajar. Untuk apa? Pendidikan ini akan membentuk jati diri kita, membentuk karakter pada jiwa kita. Berapa banyak orang-orang sana yang mereka tidak dalam kategori tanda kutip melakukan pendidikan atau masuk ke jenjang pendidikan, lambat laun mereka tidak memiliki karakter. Sikit step by step akhlak mereka hilang, tak lagi ada sopan santun. Dan ini terjadi di era milenial sekarang ini. Jujur Pak, Bu, saya ketika masuk WhatsApp, paling benci saya ketika orang WhatsApp itu coy, lagi apa? Tahunya kita bahwa dia itu Islam, tahunya kita bahwa dia itu teman dekat, tahu kita bahwa dia itu adik kelas kita, bukan selevel, bukan seleting, adik kelas kita. Namun tak ada sopan santun yang dilakukan terhadap abang seniornya. Ibu lah, bapak lah, umur ibu, umur bapak lebih tua daripada saya. Saya masih muda, masih 18 tahun. Percaya? Oh, enggak lah, syukur kalau percaya. Nah, ketika ibu berdiri atau ketika ibu berhadapan sama saya, langsung saja saya panggil nama. Kira-kira ada respon yang tidak enak pasti di dalam hati. Apa sebabnya? Kurangnya karakter pendidikan yang ia dapat. Dari mana karakter pendidikan itu bisa dia dapat? Kalau tidak dari sekolah, kalau tidak dari pendidikan face to face antara murid dengan guru, baru akan berhasil yang namanya membentuk karakter tersebut. Betul nih Pak? Betul Bu? Kebetulan alhamdulillah saya selesai sekolah di tahun 2013. Dan di tahun 2014 saya mendapat beasiswa langsung dari negara Kuwait, lulus ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi saya lulusan sana. Alhamdulillah saya mengambil bidang akidah filsafat. Kalau di sini sering dikatakan dengan jurusan usuluddin. Ya Pak ya, iya Pak ya. Nah alhamdulillah saya juga peraih beasiswa dari negara Kuwait tersebut. Lempang, lurus hidup saya alhamdulillah dengan adanya beasiswa tersebut. Apa sebabnya kita bisa dapat beasiswa tersebut? Apa sebabnya kita bisa sukses dalam hal meniti karir? Mau belajar dan mengenyam pendidikan. Oleh karenanya Islam sangat memandang bahwa pendidikan itu adalah hal yang paling utama. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini ayat ada asbabun nuzul. Kalau di Al-Qur'an ada istilah asbabun nuzul. Kalau di hadis ada istilah asbabul wurud. Ini orang-orang yang belajar agama pasti paham mereka dengan istilah-istilah tersebut. Nah, asbabun nuzul ayat ini manakala ketika sahabat-sahabat bersiap, tegas mereka ingin melakukan peperangan, dilarang sama Rasul. Sebahagian di antara kalian, ayo siap ikut perang. Namun sebahagian lagi tinggal di sini, jangan ikut perang. Kalau semua yang ikut perang ini tewas, siapa yang mau melanjutkan misi dakwah ini? Maka kata Rasulullah SAW, sebahagian dari kalian wajib kalian belajar, wajib kalian menuntut ilmu, karena penting pendidikan tersebut. Oleh karenanya Allah firmankan dengan wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Tak boleh kita suruh mereka semua untuk pergi berjihad, bertempur, tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama. Apa kuncinya? Apa intinya? Bahwa memang di dalam agama ini, di dalam kehidupan ini, kita penting, kita butuh yang namanya pendidikan tersebut. Jelas nih Bu? Jelas Pak? Alhamdulillah. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim
muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kita, mensupport kita, memotivasi kita untuk senantiasa peduli terhadap pendidikan. Peduli terhadap apa? Ilmu. Peduli terhadap pembelajaran. Nah, yang tadi kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan apa yang paling utama? Kita lihat di zaman sekarang ini, Bu, Pak, mohon maaf, orang lebih mementingkan urusan-urusan yang berkaitan tentang duniawi. Betul? Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Kita ingin anak kita jadi polisi, ya Bu? Ingin anak kita jadi tentara. Berapa banyak sekarang ini yang polisi, yang jadi tentara, udah naik pangkat, naik daun, jabatan sudah tinggi, ujung-ujungnya dipecat. Benar? Ada buktinya? Fakta? Apa sebabnya? Tidak menanamkan nilai agama di dalam hatinya. Kalau kita sudah paham terhadap agama, jangan sampailah anak-anak kita juga tak membawa bekal agama. Bu, Pak, semangat nih. Tunggu makan. Kita tengok orang tua kita, Masya Allah. Dulu sempat kita menjabat tangannya. Ayo ma, pergi kita ke masjid. Ayo ya, pergi kita ke masjid. Sholat bareng, sholat berjamaah. Pergi kemanapun berdua, pergi kemanapun bersama dengan emak dan ayah. Hari ini kita bisa hidup di atas tanah. Kita berfoya-foya, bersenang-senang. Toh, kita lihat orang yang dekat dengan kita, emak bapak kita, ayah kita, ibunda kita, sekarang mereka sudah berganti alam. Mereka sudah berada pada pangkat dan jabatan yang selama ini dia kuasai. Semua sirna, semua hilang, karena memang pada dasarnya dunia ini adalah tempat yang fana. Betul Pak? Betul Bu? Oleh karena itu pentingnya pendidikan anak. Apa hal yang harus ditanamkan dalam anak tersebut, dalam jiwanya? Yang pertama, anak tersebut dapat berubah dengan dua hal. Dulu saya ingat waktu saya belajar di Al-Azhar Kairo, duduk saya di bangku tingkat 2. Kala itu Syekh Muhammad Toha Al-Qubaisi, yang kala itu menjadi dosen saya. Beliau Masya Allah orangnya, naudzubillah kita katakan, beliau orangnya buta, namun hafal kitab-kitab Al-Muwatta, namun hafal kitab-kitab Ihya karangan Al-Imam Al-Ghazali, yang kitab tersebut tebal-tebal. Jelas Ibu, luar biasa. Beliau buta. Apa yang menyebabkan beliau hafal? Ternyata seringnya beliau belajar, seringnya beliau duduk bersama para ulama, menyebabkan keberkahan tersebut masuk ke dalam diri beliau, sehingga hafal terhadap kitab-kitab tersebut. Apa kata beliau? Ya bunai, wahai anakku, dewati yang tajalis minna. Pada saat ini engkau memang bisa duduk di sini, belajar bersamaku. Ana musyarid fi waqtin akhar. Mungkin mukhtalaf. Saya nggak tahu, kemungkinan di masa mendatang kita akan duduk dengan cara yang berpisah. Dan memang kalau ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah baru terasa arti pendidikan yang beliau ajarkan, arti sebuah ilmu yang beliau sampaikan, bahwa dalam pandangan beliau, ketika engkau berada di atas dunia ini, jangan kau lupakan bahwa pendidikan adalah hal yang paling utama, baik bagi dirimu, baik bagi anak-anakmu, saudaramu, tetanggamu, kaum kerabatmu, semua ajak mereka dalam bentuk apa? Pendidikan. Berapa umurnya? 4 tahun. Oh, kita panggil guru-guru ngaji. Suruh guru ngaji tersebut mengajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, menanamkan nilai Al-Quran ke dalam hatinya. Kalau tak pandai kita membaca Al-Quran, panggil orang-orang yang pandai untuk mendidik anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang seperti kita. Rugi. Ya Bu, ya Pak, rugi. Meninggal kita terbaring, terbujur. Hari ini kita pakai jas, hari ini pakaian kita mewah, elegan, elit, pakai mobil dan sebagainya. Ketika meninggal, yang tertera di baju kita hanyalah sehelai dua helai kain kafan.
yang pada saat itu orang tuanya sudah terbujur layu, terkulai tak berdaya, mengharapkan anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Toh ternyata zom. Jangankan baca Al-Quran, Iqra pun dia tak tahu. Tiba-tiba pas meninggal, anaknya tenar-tenarnya buat video TikTok. Di situ emaknya meninggal, ayahnya dicabut ruhnya, anaknya malah senang dengan joget TikTok. Makin dihajar, makin digibal orang tuanya. Kenapa tak kau titipkan anakmu kepada orang-orang yang punya kompetensi dalam mendidik anak tersebut? Kenapa tak kau carikan sekolah-sekolah yang mereka bisa merubah karakter anak tersebut menjadi yang lebih baik? Kenapa tidak kau carikan tempat pendidikan yang mana anak tersebut akan menjadi karakter yang lebih bertakwa, disiplin dan sebagainya? Kena kita di hadapan Allah. Dunia ini masih gampang lah. Di pengadilan kita bisa masih paling-paling sedikit main mata, lurus lempang kita. Ya, kalau di akhirat main mata sama siapa? Oh, mata yang dimainkan itu digibal malaikat, bengkak dia, masuk lagi, gibal lagi, bengkak, masuk lagi. Na'udzubillah. Maka dari itu adik-adik Ustaz berpesan sama kalian, kemanapun arah kalian, kemanapun tujuan kalian, jangan kalian lepaskan Al-Quran dalam diri kalian, karena Al-Quran tersebutlah yang bisa memberi syafaat, pertolongan untuk diri kalian, untuk orang tua kalian, untuk orang-orang yang kalian sayangi. Bisa? Adik-adik Ustaz bisa? Yang gak bisa jangan-jangan ini lagi main TikTok ini. Oh, si aman bang. Alhamdulillah. Kita dunia dan akhirat. Ya, ini prestasinya baik. Tadi guru-guru kita nih, nggak perlu lama jangan next terus. Nanti di brosur ada ini. Di brosur ada. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu saja karena sebelum zuhur nanti sebelum break time untuk makan siang, mungkin mau disampaikan informasi untuk bagaimana beasiswa di SMP Islam Plus Al-Fatih, karena memang kami ingin mencari generasi muda, putra-putri terbaik untuk dididik di SMP Islam Plus Al-Fatih, dan kita berikan reward yaitu dalam bentuk beasiswa ya untuk putra-putri apalagi penghafal Al-Quran. Ya, kalau ada hafalan Al-Quran 5 juz, langsung saya kasih beasiswa. Ada di sini 5 juz. Ada, ada bagaimana langsung, gak ikut seleksi, langsung tes baca Qurannya aja. Pada 5 juz. Bukan saya yang ngetes, Ustaz lah. Ustaz kan bilang yang ngetes. Ada Ustaz Darmawan, kalau nanti perempuan ada Ustazah. Ya, jadi nanti bagaimana cara mendapatkan beasiswanya akan disampaikan oleh Pak Ali. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, marilah sekalian, semoga apa yang disampaikan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sedikit lagi acara kita pada hari ini. Saya akan memaparkan ya informasi mengenai seleksi penerimaan taruna-taruni baru di SMP Islam Plus Al-Fatih tahun pelajaran 2022-2023 untuk jalur beasiswa. Baik Bapak Ibu, untuk persyaratan jalur umum dan jalur beasiswa. Jadi untuk masuk ke SMP Islam Plus Al-Fatih ya, semuanya akan melalui rangkaian tes ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa mengisi formulir. Formulirnya nanti bisa didapatkan di bagian informasi di pintu masuk tadi. Berikutnya persyaratan yang kedua, ranking 10 besar di kelas 6 semester ganjil itu dibuktikan dari rapot asli, berbadan sehat, nilai tiap mapel di transkrip minimal 75 dan lulus seleksi. Yang pertama sekolah eksistensial. Yang ingin saya tanyakan itu
prestasinya tetap dari kelas 1 sampai kelas 6, dia tetap juara 1, adakah program beasiswa atau pengurangan uang pendaftaran atau uang kembali tadi, ada nggak pengurangan gitu? Kalau untuk jus 30-nya itu nggak amburadul karena nggak dicek kan, jadi tapi dia kepingin untuk tahfiz gitu kan? Dari SD High School. Yang mau saya tanyakan, ini kakaknya ada juga yang mau ke SMP. Kalau seandainya satu nanti masuk di SMP Al-Fatih, yang satu di Serayu, apakah ada tambahan potongan? Begitu. Terus nanti seandainya dia sudah mengikuti tes dan masuk ke yang mana gitu, tapi kita ternyata berubah pikiran nggak jadi gitu, itu apa ininya?